Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabati ajma'in. وتابعين وتابع التابعين والشهداء والصالحين وشم الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضور جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا لروح حسين دهلا وصوله وفرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai di ujung dari pembahasan surah Al-Mulk, ya. Di akhir dari surah Al-Mulk, pembahasan Al-Mulk ini, beliau Profesor Dalan mengutip satu hadis yang biasanya sebagai penyela di antara halaman ke halaman berikutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan ada di antaramu yang mengharap mati karena tertimpa musibah. Kalau tidak ada jalan lain, berdoalah, ya Allah, berilah aku kesempatan hidup bila hal itu lebih baik bagiku. Dan panggillah aku menghadapmu bila yang demikian itu lebih baik bagiku. Ini kalau ada orang yang sakit keras, atau kita sendiri sakit keras, itu nggak boleh kita berdoa, ya Allah matikan saya aja. Itu nggak boleh. Ini doanya, Allahumma ahyini ingkana hayatan khairan li wa amitni ingkana mautan khairan li. Jadi ada kepasrahan di situ, ya. Ya Allah, hidupkan aku, berikan aku hidup jika hidup itu lebih baik, dan matikan jika mati itu lebih baik. Jadi minta supaya diberikan yang terbaik. Jadi ya, atau kalau mau diringkas, dihilangkan, ya Allah berikan terbaik, ya, kan itu dari kondisi. Maka kalau kita ada orang yang sakit keras itu ya mungkin doanya, semoga Allah berikan yang terbaik. Itu diantaranya sumbernya adalah dasarnya hadis tadi. Oke, kita masuk kepada kesimpulan, atau dalam istilah Profesor ini di setiap tulisannya itu adalah yang perlu diperhatikan. Ada begitu, ya. Jadi di setiap akhir pembahasan itu beliau selalu mengatakan yang perlu diperhatikan.
Dapat dipahami dari ayat pertama bahwa ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta, termasuk yang di bumi, bila difahami dan dipatuhi akan memberikan keberkahan yang makin besar dan luas. Dan bahwa ia mampu mencapai posisi puncak, baik dalam kehidupan dunia, juga dalam penilaian Tuhannya. Ya. Jadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu diawali dengan tabaroka. Yang tabaroka itu di Prof. Zeni diartikan atau dipahami dengan keberkahan yang terus bertambah. Tabaroka biyadihil mulku. Maha suci Allah yang keberkahannya semakin bertambah. Baroka itu kan berkah ya, yang ziyadatul khair. Keberkahan selalu bertambah, biyadihil mulku, dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Ini dulu pernah kita sampaikan, menginspirasi bahwa apapun kewenangan, kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, itu hendaknya menambahkan keberkahan. Bukan justru sebaliknya menambah kerusakan. Ya. Kita itu kan diberikan al-mulk sesuai dengan posisi masing-masingnya. Al-mulk itu sebenarnya kewenangan. Kalau dalam istilah organisasi itu ada tugas dan wewenang. Maka setiap orang itu sebenarnya punya al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Ya. Ya, kita punya kewenangan masing-masing. Harapannya setiap kewenangan yang kita miliki itu bisa menambah keberkahan, menambah kebaikan. Jadi semakin baik dengan adanya kewenangan yang kita pikul itu, yang kita terima itu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Nah ini kewenangan yang paling besar bagi manusia ya sebagai khalifah. Yang dengan khalifah itu dia diberikan fasilitas hidup yang sangat banyak. Di dunia itu semua fasilitas hidup untuk manusia. Nah, itu yang tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka beliau katakan, ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta termasuk yang di bumi, bila difahami dan dipatuhi akan memberikan keberkahan ya, yang makin besar dan luas. Ya. Dan bahwa ia mampu mencapai posisi puncak baik dalam kehidupan dunia juga dalam penilaian Tuhannya. Jadi manusia dengan posisinya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu posisi yang terus diuji itu dia bisa sampai posisi yang tertinggi. Nah, kita pahami liyabluwakum, semua bentuk ujian itu pasti meninggikan. Semua bentuk ujian itu pasti meningkatkan ya. Liyabluwakum. Dengan ujian-ujian yang ditempuh manusia sejak kecil sampai dengan mati, itu hakikatnya adalah untuk meningkatkan. Meningkatkan dari sisi soft skill-nya maupun hard skill-nya. Kamu misalnya ada bayi kecil ya, anak kecil ya. Itu kan dia untuk bisa berjalan, itu kan terus berlatih. Diuji dengan jalan dikit jatuh. Ya. Itu kan sebenarnya ada tataran-tataran ujian yang itu akan terus meningkat hingga sampai akhir nanti kita akan terus menghadapi dengan berbagai macam ujian-ujian tadi. Yang hakikatnya ujian itu adalah untuk meningkatkan. Jadi segala bentuk ujian itu kita harus pahami sebagai bagian dari peningkatan derajatnya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan ujian tertinggi itulah hidup dan mati itu sendiri. Maka kita katakan dulu keberadaan kita itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri keberadaannya. Yang kita katakan dulu gini ya.
Untung kita itu ada. Yang adanya itu harus kita pahami tidak apa ya, seakan-akan kalau tidak ada itu menjadi dunia berhenti. Ini tidak. Maka dikaitkan dengan tabaroka tadi, nah kita katakan kemarin kan sebelum kita ini ada, dunia ya jalan. Setelah kita ada, setelah kita tidak ada, dunia tetap jalan. Pondok UI, katakanlah kalau mau diringkupkan kecilnya, sebelum kita ada di sini, ya dulu ya jalan. Setelah nanti kita tidak ada di sini, ya tetap jalan. Artinya, keberadaan kita itu ya mudah-mudahan itu menjadi sumber kebaikan pada setiap posisi yang kita tempati itu. Anda menjadi santri ya sebagai sumber kebaikan dari pesantren di sini dan seterusnya. Jangan sampai menjadi inspirasi yang tidak baik. Kira-kira gitu. Nah seterusnya itu dimanapun Anda berada. Makanya istilah tabarakalladzi biyadihil mulku itu kita betul-betul pahami betul ya. Bahwa karena kewenangan yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya berbuah kebaikan. Jasmani dan rohani yang ada padanya demikian juga alam hunianya. Menuntun ia menyadari kekuasaan Allah dan ketergantungan dirinya kepadanya. Ya. Ini jasmani dan rohani kita ini. Ini kalau kita pahami, memang pada akhirnya kita harus punya ketergantungan yang sangat tinggi pada Allah. Kemarin kita katakan manusia itu sangat rentan, sangat rentan menghadapi bahaya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Ya, al-wa'du yang kemarin ancaman itu. Qul innamal ilmu 'indallah. Katakanlah bahwa setiap ancaman, setiap yang tidak kita prediksi itu, semuanya ada di tangan Allah. Qul innamal ilmu 'indallah. Maka mendorong kita untuk punya ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah. Ini juga nanti dalam posisi apapun, orang itu semakin tinggi, itu terpaannya akan semakin berat. Kalau konsep pelayanan, semakin tinggi, itu wilayah yang dilayani kan semakin luas. Orang semakin, misalnya rektor itu wilayah yang dilayani semakin banyak. Dia harus melayani mahasiswa, melayani dosen, melayani cleaning service, melayani tukang sapu. Bukan untuk dilayani. Ini saya sepakat sekali filosofinya Pak Rektor kita ini. Beliau selalu mengatakan begitu. Pemimpin itu untuk melayani, bukan dilayani bahasanya. Dan semakin tinggi. Itu filosofinya semestinya begitu. Jadi bahwa untuk supaya dia bisa melayani itu perlu diberikan fasilitas-fasilitas yang banyak, itu konsekuensi. Tetapi inti utamanya adalah semakin tinggi posisi, itu semakin tinggi melayani filosofinya. Ya. Nah ini semakin tinggi itu terpaannya semakin berat. Maka di situ rasa ketergantungan kita kepada Allah itu hendaknya semakin tinggi. Ya. Dan kita ambil contoh bagaimana Prof. Zaini menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat berat yang di tangan beliau. Ya. Sebagai rektor UIN, sebagai rektor UII, sebagai dirjen, terus saya itu tantangannya berat-berat ya. Tapi di antara tantangan yang berat-berat justru ketika di kampus ya. Ketika dirjen itu ringan-ringan saja katanya. Tapi ketika dari kampus itu tantangannya berat. Dan disitulah ketergantungan beliau dikuatkan kepada Allah itu. Nah, oke terus ya. Setinggi apapun kemampuan manusia tidak akan dapat melampaui kekuasaan Allah. Ia terkurung rapat oleh keterbatasannya, khayal dan ambisinya saja yang sering membuatnya berlagak sombong. Kelak akan sadar bahwa sedikit saja ia mau berpikir, keterpurukan yang mengancam dirinya tidak akan terjadi. Ciptaan Allah yang serba indah, kokoh, dan canggih tidak dicipta sia-sia. Ia mengajak yang cerdas untuk meniti jalan hidup dengan waspada agar tidak salah.
Mundur dari langkah yang salah dan menyesalinya adalah jalan penyelamatan yang terbaik. Mundur dari jalan yang salah dan menyesalinya adalah langkah yang terbaik. Sebaliknya, bersikukuh dalam kesalahan dan kesesatan sama sekali tidak akan menolong, bahkan akan menjerumuskan ke lubang yang makin dalam. Hidup bagi seseorang hanya sekali, dan mati juga hanya sekali. Orang yang mengambil jalan hidup yang benar tidak sama dengan hidup sekenanya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Wallahu alam bishawab. Kemudian beliau tulis di akhir buku ini saya baca sekalian. Ini satu doa ya. Tapi puitis saya bacanya. Penghambaanku. Ya Allah, solat-solat yang kutegakkan. Penghambaan panjang yang kurajut. Lewat nafas-nafas yang berat tersisa. Sampai yang gelap mendekap. Kuhamparkan segalanya hanya untukmu. Ya Allah, bantu aku tiada berpaling. Tolong aku tiada beranjak dari wajahmu. Sampai kapanku nanti. Hanya engkau yang kutuju. Dan ridhomu dambaan. Semoga engkau berkenan. Karangkajen 2008. Jadi buku ini selesai disusun tahun 2008. Ini saudara sekalian, semua sudah kita baca mulai dari awal sampai dengan akhir dari buku Prof. Zaini ini. Semoga ada faedahnya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di buku-buku yang lain. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.